Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rani Karyansyah dari TKJ ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara memanage sebuah bandwidth di Mikrotik ya, lewat VMware ataupun real time ya. Ini Word ya untuk kalian belajar ataupun kalian ingin coba-coba di real life-nya ya. Kalau kalian punya Mikrotiknya. Nah, di sini di sini saya akan menggunakan VMware saja ya untuk virtual. Tapi teman-teman bisa ikuti langkah saya ini di Mikrotik asli ya. Nah, oke, langsung saja saya buat VMware-nya. Kita next. Nah, ini kalau teman-teman punya ISO ini, kalau belum punya, nah teman-teman bisa download dulu di Google ya. Oke, kita next. Ini order versinya MS-DOS untuk jaringan ya. Nah, ini teman-teman ganti untuk sebuah pembelajaran. Di sini misalnya bandwidth. Ya, jadi ini bisa jadi catatan juga ya. Jadi nggak hanya mencatat di buku ataupun di notepad, tapi di PMR juga ini bisa jadi pembelajaran ya. Oke, di sini next. Nah, teman-teman pilih maksimum 2 GB saja ya. Sesuai rekomendasi dan ini single file ya. Oke, klik next. Di sini jangan lupa kita customize. Nah, ini teman-teman jangan lupa naikkan memorinya. Jadi kalau teman-teman lupa, nanti teman-teman si jaringannya jaringan sorry si PMR ini nanti lambat ya nge-refresh-nya. Jadi teman-teman naikkan di atas 100 ya minimal. Untuk versi sekarang ya. Kalau versi lama mungkin masih bisa ya. Yang versi 9. Nah, ini karena di sini saya versi 17, teman-teman gunakan yang ini ya. Di atas 100. Oke, di sini saya punya 3 network adapter ya. Nah, ini yang pertama Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, berarti di sini teman-teman tambahkan 3 network adapternya ya. Nah, kita tambahkan 2 lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini teman-teman isi bridge atau PMnet 0 untuk jaringannya ya. Nah, ini untuk one. Nah, oke di sini saya bridge aja. Nah, yang kedua, teman-teman pilih custom untuk konfigurasi nanti ya. Nah, untuk lain juga. Nah, ini di sini saya pilih PMnet 1 dan PMnet 2 ya. Teman-teman bisa pilih bebas ya. Gak hanya ngikutin saya, tapi kalau teman-teman emang benar-benar belum paham, bisa ikuti langkah saya ini ya. Oke, kita klik close. Finish. Nah, langsung kita play ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah setting virtual network editor ini, nah teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Di sini saya akan langsung ke instalasinya. Oke, klik A, I, No, dan Yes. Nah, penjelasannya juga sama ya teman-teman, ada di video saya sebelumnya. Oke, klik Enter. Nah, kalau saya setting memorinya di atas 100, ini cepat biasanya. Nah, cepat ya. Tapi kalau teman-teman eh, belum di-setting, masih 16 tadi ya, maka teman-teman gak bakal muncul ini nih. Pasti nge-stuck di loading service tadi ya. Lama request-nya ya, atau refreshing-nya. Nah, kalau teman-teman tambahin lagi, refreshing-nya lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan saja tadi admin dan no password. Untuk lisensinya kita klik no ya. Oke, klik enter lagi. Nah, teman-teman bisa setting namanya ya. Untuk nama mikrotiknya. Oke. Nah, di sini saya singkat saja. Ini sebenarnya penjelasannya adalah sistem, identity, set, nama. Nah, kalau teman-teman tahu, maka
bisa disingkat ya, asal paham. Oke, untuk namanya kita namai bandwidth aja, karena tutorial hari ini adalah bandwidth ya. Oke, kita beri password. Kalau di real time, ini kalau nggak di password, wah, di hack ini guys. Nah, jadi jangan lupa biasakan tambahkan passwordnya ya. Oke, sudah selesai di bagian VMware-nya. Nah, teman-teman ke Winbox. Masuk ke Winbox. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil ya. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, klik MAC address, connect. Nah, klik lisensinya ya. Nah, di sini betul ya, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, untuk Ether 1 ini WAN, Ether 2 Lab 1, dan Ether 3 Lab 2. Oke, teman-teman beri nama supaya tidak lupa. Ini Ether 1 ini adalah WAN. Oke. Di Lab 2 ini untuk Lab 1. Klik OK. Nah, di Ether 3 kita klik Lab 2. Oke. Nah, di WAN ini kita DHCP client karena kita ingin menghubungkan dari jaringan asli ke mikrotik ini ya. Kemudian ke klien nantinya. Seperti itu. Oke, kita ke DHCP client, add untuk Ether 1. Oke. Sampai bound ya. Nah, seperti ini sampai muncul IP address-nya. Kalau seperti ini berarti berhasil. Oke, teman-teman tambahkan address-nya. Nah, di situ, di sana, bentar, di sini. Nah, saya IP-nya adalah 10.10.24.1. Nah, teman-teman juga bisa ikutin langkah saya ini ya. Atau teman-teman bagi yang sudah paham bisa diganti bebas ya. Oke, karena di sini adalah untuk 50 user, slash di sini slashnya 26 ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu CIDR, nah teman-teman searching di Google CIDR jaringan kelas C ya. Nah, teman-teman bisa tahu berapa saja jumlah user dan slash-slashnya ya, dan subnet masknya. Oke, di sini 26 untuk 62 user ya. Oke, interface-nya jangan lupa Ether 2 Lab 1. Oke, nah kita add lagi. Di sini untuk Ether 3-nya Lab 2 set IP-nya adalah 20.20.24.1 slash. Nah, jangan lupa untuk berapa user. Nah, untuk 20 user ya. Untuk 20 user berarti kita gunakan slash 27. Sorry. Slash 27. Kenapa nggak slash 28? Kalau slash 28 itu untuk 14 user. Nah, di sini untuk 20 user. Berarti kita kurang 6 user. Nah, kalau 27 itu untuk 30 user. Nah, bagaimana kalau kelebihan 10 user? Tidak masalah ya. Asalkan lebih dari targetnya ya untuk user. Bisa kita batasi di IP pool-nya nanti ya. Oke, klik OK. Kemudian kita ke DNS. Nah, di sini saya akan tambahkan 2 DNS. Jadi, kalau teman-teman di real life, kalau IP DNS-nya ini 1, kalau DNS ini mati, nah, jaringan biasanya nggak ada ya. Seperti itu. Untuk mengakses ke publiknya, biasanya susah. Nah, kalau 2, biasanya itu lebih mudah. Kalau misalnya salah satunya mati, kita gunakan cadangan. Kalau yang ini mati, kita gunakan yang ini. Nah, seperti itu. Kita klik allow untuk request dari salah satu DNS ini. Klik OK. Oke, di sini kita cek root-nya ya. Untuk routing jaringannya, apakah sudah betul? Nah, kalau sudah DAS, dynamic ya, aktif, static. Nah, ini gateway ini kalau udah ada berarti aman ya jaringannya. Nah, teman-teman juga bisa cek di terminalnya ya, di terminal mikrotik. Nah, kita cek untuk ping Google-nya.
sudah terhubung ke jaringan. Jangan lupa untuk Ctrl C untuk berhenti ya. Oke, teman-teman masuk ke DHCP server ya. Kita setup. Nah, jangan lupa di sini yang DHCP hanya lab 1. Nah, untuk lab 2 itu static. Berarti kita setting di control panel ya. Nanti. Nah, sekarang kita setting untuk Ether 2 terlebih dahulu. Oke. Kita ke Ether 2. Nah, jangan lupa ya. Awas jangan ini. Kita ke Ether 2. Next, next, next. Nah, ini nih. Ini /26 ini /26 itu untuk 62 user ya. Nah, untuk 62 user. Sedangkan kita hanya butuh 50 user. Berarti kita hanya perlu, nah kalau teman-teman bingung kita hitung dari 2 ya. 2 itu adalah 1. 1, 10, 12. Nah, 12 itu adalah 10. Sorry, 12, 2 sampai 11 ya. Nah, berarti untuk 50 adalah 51. Next. Oke. Nah, ini teman-teman tambahkan juga karena saya tadi ada 2. Kalau teman-teman cuma 1, 1 aja ya. Oke, kita next. Nah, oke, sudah selesai. Kalau teman-teman misalnya lupa setting IP range-nya, nah teman-teman bisa setting di IP pool ya. Di sini nih. Nah, nanti oke itu. Oke, sini lanjut ke firewall. Nah, ini firewall tujuannya untuk menghubungkan si klien ke internet nantinya ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 pilihan. Teman-teman bisa pilih untuk privasi jaringan, misalnya hanya untuk lab 1 untuk sinyal jaringan ya. Tapi karena di sini belajar ya, kita belajar. Di sini kita nyalakan semuanya aja ya untuk jaringannya. Jadi sama-sama terhubung gitu. Nah, untuk out interface-nya kita ambil dari one barusan jaringannya. Nah, action-nya kita pilih masquerade untuk jaringannya. Oke. Nah, sudah selesai, teman-teman cek di kontrol panel ya. Nah, bisa ketik di Windows Run juga ya. Seperti tadi ya, NCPA itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk teman-teman yang mencobanya di Mikrotik asli. Itu teman-teman cuman cabut portnya ya. Cabut port dari one, misalnya ingin cek ke lab 2 dulu atau lab 1 ya. Itu tergantung ya. Nah, tapi untuk yang virtual, teman-teman harus acak ini. Biasanya kalau nggak diacak, si IP waktu kita cek di klien yang masuk IP yang ada di laptop kalian atau PC kalian ya, yang asli. Nah, yang virtualnya biasanya nggak ke bawah itu. Jadi kita acak terlebih dahulu ya. Bebas ya. Ini mau berapa? Yang penting IP-nya acak. Oke. Nah, sampai unidentified network. Oke, di sini saya akan cek PMH1 karena tadi sudah DHCP ya. Lebih mudah soalnya. Nah, tunggu ya sampai enable. Oke, kita refresh. Nah, sudah. Kita cek statusnya. Nah, betul ya. Ciri-cirinya berhasil, IP-nya sesuai. IP server itu biasanya dimulai dari belakang atau dimulai dari depan. Biasanya ya. Biasanya dimulai dari 51 ke 2 atau 2 ke 51. Biasanya gitu. Nah, ini sudah sesuai. Kita close. Nah, jangan lupa teman-teman cek jaringannya di CMD. Oke, kita ketik tracer Google. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah diacak, nah yang muncul biasanya 10. Nah,
muncul dari IP client, muncul dari klien ya, dari router klien. Nah, sisanya ini publik. Nah, yang kedua ini IP1, IP dari laptop kita ya, atau PC kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close, kita stop dengan Ctrl C. Kita cek juga pingnya ya. Misalnya teman-teman ingin cek ke ping YouTube misalnya, youtube.com. Nah, berhasil ya. Berarti sudah ada jaringannya untuk PMF1. Nah, sekarang kita cek di PMF2. Nah, yang PMF2 kita harus setting manual karena tujuannya statis di sini. Tunggu sampai enable dulu ya. Nah, harus seperti ini ya. Nah, ini karena saya sudah setting ya sebelumnya. Nah, bisa juga setting kembali ya, teman-teman. Nah, awalnya kan seperti ini nih, Optane ya. Nah, teman-teman use following address ya. Jadi static. Kalau Optane itu DHCP. Karena kita nggak setting DHCP tadi, jadi teman-teman harus statis. Oke, kita ketik 20, 20, 24, 2. Kenapa nggak 1? Nah, kalau misalnya IP gateway-nya itu 1, maka IP address-nya mulai dari 2. Tapi kalau gateway-nya dari 21, maka ini bisa dari 1. Seperti itu. Ya. Jadi di sini saya akan menggunakan gateway 1 aja. Bisa ya teman-teman di gateway belakang juga ya. Oke, jangan lupa subnet mask-nya ambil dari CIDR barusan ya. Karena /27 berarti subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, dan 224. Nah, teman-teman bisa cek di Google ya untuk keakuratannya. Oke, kita cek di DNS server. Cek. Kita ketik DNS servernya ya. DNS server barusan dan tambahannya. Nah, ini untuk DNS-nya ya. Klik OK. Close. Nah, teman-teman cek statusnya jangan lupa. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, no ya, harus no karena kita di sini statis ya. Bukan DHCP. Tuh, statis. Ya. Oke, kita close. Kita cek lagi jaringannya. Nah, kemungkinan besar di CMD ini, di CMD statis tadi, ada kemungkinan jaringan tidak ada ya. Tapi kita cek dulu. Apakah ada? Nah, ada ya. Nah, ini harus ada IP router, IP client, dan IP laptop ya, atau IP one-nya tadi. Nah, itu. Ini IP publik ya sisanya. Kita close. Kita cek ping Google misal. Untuk cek jaringan. Nah, biasanya ada. Biasanya teman-teman kalau cek di sini ada, biasanya di ping juga kadang tidak ada ya. Tapi kebanyakan sih ada ya. Oke, jadi berhasil. Nah, teman-teman kita masuk ke bagian bandwidth ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bandwidth ya. Nah, bandwidth itu jadi di sini kita cek. Nah, bandwidth itu sebuah kapasitas maksimal ya. Jadi sebuah kapasitas maksimal transfer data ya untuk upload downloadnya ya gitu. Jadi di ibaratnya kayak jalan tol ya teman-teman. Kalau jalannya luas, maka bandwidthnya akan semakin besar. Tapi kalau jalannya sempit, nah maka bandwidthnya semakin kecil dan delay-nya makin banyak ya, makin besar. Seperti itu. Ya, karena saya di sini buka ini lupa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu untuk bandwidth ya. Oke, kita langsung ke bandwidth-nya, bagian bandwidth. Nah, teman-teman bisa buka di Winbox-nya, klik Q ya.
atau teman-teman bisa sering dengarnya QW ya. Ini QW. Nah, kita di sini gunakan simple queue ya. Kita klik add. Nah, ini targetnya di sini untuk lab 1 itu IP address-nya yang di limitnya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita targetnya untuk IP klien barusan ya, IP address-nya 451. Nah, oke. Nah, di sini limitnya adalah 124 kbps atau setara dengan 1 megabyte ya, teman-teman. Oke, kita klik 1024 K. Nah, K itu adalah kilobytes ya. Uploadnya juga sama 1024 kilobyte. Nah, seperti ini. DST-nya nggak usah diisi ya, teman-teman. Kita komen ini untuk uh, untuk IP address lab 1. Jadi ini cuman IP address-nya yang di limit nih. Yang limit ini cuman IP address si lab 1. Nah, yang IP lainnya yang 50 sampai 2 itu aman ya, nggak ke limit itu. Ya, kita klik OK. Nah, teman-teman, kemudian kita cek di browser ya. Oke, teman-teman klik Windows kanan atau kiri untuk membagi layar ya. Nah, kita buka Chrome. Misalnya di sini kita gunakan yang ini. Klik speed test. Nah, teman-teman bisa pilih ya, mau yang ini, atau yang ini ya, bebas. Di sini saya akan gunakan CBN Fiber. Klik, kita masuk ke sini. Oke, kita Windows. Nah, oke, sabar ya. Tuh, habis ya, limit, udah habis. Nah, jadi ciri-cirinya ke limit. Nah, ini shippingnya merah guys. Nah, nanti dia akan refresh lagi ke 0 limitnya, nanti hijau lagi. Nah, kita tunggu aja. Karena kalau limitnya kecil, maka akan semakin lambat kita ngeload browsernya ya. Tapi kalau semakin besar limitnya kita makin ya, kalau limitnya kita makin besar, misalnya di atas 10 mega, maka si browsernya akan ngeload lebih cepat ya. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Ini udah merah nih. Karena udah dipakai ini ya, searching. Berarti ini berat ya aplikasinya atau webnya ya. Oke, kita tunggu. Masih hijau ya, teman-teman. Masih merah. Nggak apa-apa lah. Nah, sudah kuning ya. Sudah balik berarti. Nah, masih delay. Ya, kita coba aja langsung. Kita go. Harusnya limit di sini harus 1 mega ya. Kalau di atas 1 mega berarti gagal ya, teman-teman. Kalau di bawah berarti berhasil. Karena limitnya hanya 1 mega ya, atau 1024 kilobyte. Kalau di atas berarti teman-teman gagal ya. Harus cek kembali konfigurasi dari queue ini ya. Nah, atau konfigurasi lainnya ya yang sebelumnya. Oke, di sini downloadnya kita dapat 0,6 Mbps atau setara 600 kilobyte ya. Nah, di sini uploadnya kita dapat 7 ya. 700 kilobyte atau 0,7 Mbps. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita cek untuk lab 2 ya, atau PMnet 2. Oke, berarti teman-teman matikan PMnet 1. Nah, buat yang asli, teman-teman ganti port ke
port 3 misalnya ya, port ETH 3 misalnya. Oke, enable. Nah, kita tambahkan kembali ya. Nah, di sini target untuk lab 2 adalah limit jaringan lab 2. Berarti seluruh jaringan dari 2 seluruh IP address dari 2 sampai 21 itu kita limit ya. Menggunakan network, IP network. IP network itu belakangnya 0 ya. Jadi teman-teman jangan isi belakangnya itu dengan IP address ya. Nah, kita seperti ini. Jangan lupa isi /27 ya. Nah, ini kita kasih komen untuk jaringan lab 3, lab 2. Bedakan ya jaringan lab 2 sama IP address lab 1 ya. Beda ya, teman-teman. Oke. Di sini kita limit 1 MB. 1 MB. Ini juga 1 MB. Sesuai ya. Teman-teman juga bisa ganti misalnya mau 2 MB, 1 MB ya. Terserah ya. Di sini saya cuma 1 MB. Klik OK. Nah, jangan lupa kita cek di sini ya. Kita cek lagi, tes ya. Pokoknya jangan di atas 1 mega. Nah, lihat. Nah, tuh, pasti mentok di 1 megabyte ya. Pasti mentok. Nah, si jaringan bakal langsung delay. Karena limit ya, udah habis limitnya. Nah, nanti juga nge-refresh lagi ke hijau. Kalau udah dipakai nanti. Ya, seperti itu ya teman-teman cara ngelimit atau nge-bandwidth sebuah jaringan ya. Supaya kita hemat ya, hemat jaringan. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Jadi itu ya guys, tutorial nge-bandwidth sebuah mikrotik ya. Bandwidth mikrotik menggunakan simple queue ya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dendi Karyansyah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.